Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat belajar di rumah ya. Pagi ini kita akan belajar kembali Pendidikan Agama Kristen kelas 2, materi pelajaran yang ke-11 dengan tema disiplin di lingkungan kita. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebelum kita akan belajar, mari kita akan berdoa supaya pembelajaran pagi ini dipimpin oleh Tuhan. Jika berdoa, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini dapat kembali belajar bersama teman-teman. Berkatilah guru kami dan orang tua kami yang mendidik dan mengajar kami. Berilah kesabaran dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak dapat mempersiapkan bukunya di halaman 123. Tahukah kalian bahwa Allah menciptakan manusia pada hari ke-6? Demikianlah manusia itu menjadi satu makhluk yang hidup. Manusia laki-laki diberi nama Adam dan manusia perempuan bernama Hawa. Allah menciptakan manusia pada hari terakhir. Mengapa? Agar segala kebutuhan manusia sudah ada. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan dengan semua ciptaan Allah lainnya. Allah menjadikan manusia dari debu dan tanah, kemudian menghembuskan nafas dalam hidungnya sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia tinggal di Taman Eden. Lihat bagaimana suasana Taman Eden yang begitu indah. Semuanya terjaga dan terpelihara. Semua sudah ada. Apa yang diperlukan oleh manusia, Tuhan sudah memberikan semuanya. Oleh sebab itu, Allah memberi perintah kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tujuan Allah memberikan perintah kepada manusia adalah supaya manusia bertanggung jawab pada perintah Allah. Yang kedua, supaya ciptaan Allah terpelihara dengan baik, tidak punah dan tidak rusak. Yang ketiga, untuk kelangsungan hidup semua ciptaan Allah. Manusia diberi kuasa atas binatang yang hidup di laut, udara, dan semua binatang yang merayap. Manusia diberi kuasa bukan berarti bahwa manusia bebas berbuat apapun terhadap semua ciptaannya. Tetapi manusia harus dapat memanfaatkannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab manusia kepada Allah, kita turut bertanggung jawab untuk memelihara serta melestarikan alam dan lingkungan di sekitar kita. Mengapa anak-anak? Karena kehidupan manusia bergantung kepada alam. Memanfaatkan dengan penuh tanggung jawab artinya manusia dapat memanfaatkannya, tetapi harus memperhatikan kelestariannya sehingga tidak punah ataupun habis. Allah menyediakan semua kebutuhan manusia, tetapi Allah juga ingin mengajarkan kepada manusia untuk bertanggung jawab. Lalu,
Apa yang bisa kita lakukan untuk turut memelihara agar lingkungan tetap hijau? Yang pertama, dengan menanam pohon atau bunga di sekitar rumah, menyirami tanaman dengan teratur. Ketika di tempat umum, tidak memetik atau mematahkan dahan pohon atau tangkai bunga secara sembarangan. Tanaman selain disiram juga harus diberi pupuk supaya dapat bertumbuh dengan bagus. Yang terakhir, kita dapat mengumpulkan daun yang jatuh itu untuk dibuat menjadi pupuk organik atau pupuk kompos. Nah, seperti pada contoh berikut. Nah, kita dapat menanam bunga, kita dapat menyirami, dan kita juga dapat memberi pupuk, ya, memberi pupuk. Kemudian bertumbuh menghasilkan, ya, jika dirawat dengan baik akan bertumbuh menghasilkan buah yang bagus, dan itu dapat kita nikmati, ya, kita dapat menikmati. Lalu apa yang menjadi kesimpulannya? Kesimpulannya adalah manusia diberi kuasa oleh Allah atas ciptaan Allah yang lainnya, termasuk tumbuhan dan hewan. Yang kedua, perintah Allah kepada manusia yaitu untuk mengusahakan dan memelihara agar ciptaan Allah tetap terpelihara dan terjaga, termasuk untuk kelangsungan hidup semua ciptaan Allah yang lainnya. Semua akan indah jika manusia disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Demikian pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak dapat selalu hidup disiplin di lingkungan kita. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menciptakan lingkungan yang indah bagi kami. Ajarlah kami untuk turut menjaga dan memeliharanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat belajar di rumah. Menurut apa nasihat mama dan papa, tetap menjaga kesehatan. Bye-bye. Tuhan memberkati.